Wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, syukurillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi kuliah kita setelah 1 bulan lamanya waktu puasa kita tidak bisa melakukan perkuliahan karena kelas malam ya. Walaupun kemarin sempat saya tawarkan untuk dialihkan di siang hari mungkin karena kesibukan kalian jadi tidak bisa kita laksanakan. Sehingga untuk pengganti perkuliahan, saya minta ada penugasan yang bisa dikumpulkan di classroom. Kemarin sudah saya sampaikan untuk mulai pengumpulannya hari ini, pagi ini. Ya, ini tadi saya cek di classroom-nya masih kurang 1. Ya. Jadi yang terkumpul itu, oh sudah ya, sudah masuk semua, sudah 4. Sebentar. Tadi saya cek ada yang kurang 1. Saya lihatnya dulu. Sekalian nanti saya sampaikan kalau ada yang kurang punya siapa gitu ya. Oke. Karena untuk perkuliahan yang tidak bisa kita lakukan kemarin, kita harus menggantikannya ya dengan penugasan walaupun penugasannya itu dengan tema bebas. Yang belum, Mbak Rai Satul hari ini nggak masuk juga ya, izin. Yang belum ada itu punya Mbak Rai Satul. Punya Mbak Rai Satul itu terkirim, tapi kayaknya filenya nggak masuk gitu ya. Ada bekas terkirimnya, tapi filenya nggak masuk. Sehingga nanti tidak bisa kebaca di sini. Tapi hari ini Mbak Rai Satulnya izin karena ada lembur di kantor katanya. Ya sudah, nanti kita sampaikan aja di grup ya. Untuk segera dipenuhi di minggu ini. Oke. Kemudian karena kita kemarin tidak bisa aktif selama Ramadan, artinya ya pertemuan sampai dengan UTS kita tidak bisa bahas, gitu ya. Oleh karena itulah saya minta ada tugas pengganti kemarin. Nah, sehingga saya tidak bisa mundur untuk membahas materinya. Kita tetap harus menyelesaikan materi kita di semester ini. Sehingga saya anggap materi yang seharusnya kita bahas sebelum UTS kemarin itu ya bisa kalian pahami dengan membaca ataupun penugasan yang kemarin saya sampaikan. Termasuk juga di UTS-nya kemarin juga sudah saya singgung materi-materi yang harusnya kita bahas sebelum UTS, tapi ya alhamdulillah ya, walaupun saya tidak banyak menjelaskan materinya ketika saya munculkan soalnya, jawaban kalian ya walaupun tidak tepat-tepat amat, tapi setidaknya sudah mengarah lah ya, cukup baik untuk jawaban yang belum pernah saya berikan penjelasannya. Ya, tapi itu belum cukup ya, karena penilaian kita nanti masih banyak yang harus kita lakukan. Salah satunya nanti adalah ketika UAS. Dan karena ini tidak ada lagi alasan untuk tidak kuliah malam, ya, maka harapan saya nanti sampai dengan UAS kita bisa aktif bertemu setiap malam Jumat, ya, kayak pengajian aja ya, setiap Kamis malam lah. Kamis malam dengan membahas materi-materi yang harus kita selesaikan sampai akhir semester ini. Kemudian untuk absensi, jadi sementara kemarin saya buat setting absensi normal untuk pertemuan-pertemuan sebelum UTS. Jadi misalkan kalian ngecek, loh kok ada absensinya, ya karena bagaimanapun juga absensi itu harus terisi. Sebab kalau absensinya tidak terisi, maka kita tidak bisa setting untuk absensi di pertemuan berikutnya. Sehingga supaya kita bisa tetap setting untuk pertemuan-pertemuan ini, maka saya harus mengisikan absensi-absensi yang di pertemuan sebelumnya. Nah, sehingga nanti yang akan saya masukkan sebagai absen adalah hasil pengumpulan tugas pengganti pertemuan. Ya, kalau memang 4 mahasiswa nanti sudah
memasukkan semua materinya, maka saya anggap hadir mulai di pertemuan awal sampai pertemuan UTS. Oke, enaknya ya di situ, tapi nggak enaknya ya materinya nggak bisa kita bahas gitu ya. Nah, untuk malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk membahas terkait dengan prinsip dasar operasional perbankan syariah yang nanti menggunakan dasar akuntansi syariah. Materi sudah saya kirimkan di grup, nanti bisa dipakai untuk belajar. Kalau nanti kita akan membahas materi ini baik di pertemuan sekarang atau mungkin di waktu yang akan datang, terutama untuk ujian nanti. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, monggo silakan. Oke, jika belum ada, kita lanjut ya, supaya waktunya tidak terbuang. Ketika kita membahas terkait dengan akuntansi syariah, walaupun saya baru memberikan pengantar awal dulu sebelum Ramadan itu ya, tentunya walaupun itu tidak sepenuhnya bisa kita bahas bersama-sama, paling tidak kita mempunyai gambaran bahwa yang namanya akuntansi syariah itu pasti digunakan oleh sebuah lembaga keuangan atau lembaga yang menggunakan dasar operasional syariah. Saya tidak memberikan contoh yang lain, walaupun itu sebenarnya banyak. Saya memberikan contoh yang paling sering kita jumpain aja di Ponorogo juga udah banyak, yaitu terkait dengan operasional bank syariah. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan hubungan, menjelaskan penggunaan dari akuntansi syariah itu dalam kaitannya dengan operasional bank syariah. Maka di sini kita harus memulai memahaminya itu dari prinsip syariah itu sendiri. Jadi kalau kita tidak memulai dari sini, kita memulai langsung kepada aspek teknisnya, ini seolah-olah hanya seperti sebuah bank konvensional yang kemudian diganti namanya dengan syariah, kemudian diganti operasionalnya dengan dasar yang ada pada teori syariah. Cuman begitu aja. Seolah-olah seperti itu, gitu ya. Oleh karena itulah perlu kiranya kita mencoba memahaminya itu dari aspek yang paling mendasar dulu. Sebenarnya ini tidak cukup karena aspek mendasar yang harusnya dipahami itu ada di dasar-dasar teoritis filosofis yang harusnya kita bahas sebelum UTS kemarin, ya. Tapi karena itu kita lewatkan dan ya harapan saya kalian coba membaca sendiri ya hal itu, maka saya langsung memulainya itu dari prinsip syariah itu sendiri. Prinsip syariah itu merupakan sebuah aturan, ya. Karena syariat ya pada dasarnya itu syariat itu kan aturan, ya. Aturan yang menggunakan dasar hukum Islam. Nah, hukum Islam itu sebenarnya tidak bisa kita konotasikan hanya pada saat kita beribadah. Karena selama ini kan kita mencoba memahami hukum Islam itu hanya pada aspek-aspek ketika kita melakukan peribadahan kan, sesuai dengan rukun Islam maupun rukun iman. Nah, tetapi pada prinsipnya sebenarnya tidak hanya pada posisi ketika kita sedang mencoba memahami terkait dengan ibadah. Karena di dalam hukum Islam itu selain ibadah, itu juga mengatur terkait dengan muamalah. Muamalah atau hubungan antara sesama manusia, hubungan juga antara manusia dengan Allah yang menggunakan aturan-aturan syariat Islam. Nah, di sini oleh karena itulah maka ketika kita bicara prinsip syariah yang kita gunakan di dalam berakuntansi ini, itu lebih dekat dengan ketika kita mencoba memahaminya dari prinsip-prinsip muamalah. Ya, berarti di situ nanti tentunya akan berhubungan dengan
keluar masuknya uang, ya, untuk aktivitas-aktivitas usaha atau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan fungsi sosial kemasyarakatan yang ada relevansinya dengan bisnis. Nah, kalau selama ini kita mengenal yang namanya bisnis itu ya mengalir secara konvensional, mengalir dengan aturan-aturan yang hanya ada pada teori-teori ekonomi, di mana teori-teori ekonomi itu lebih banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya asing, budaya barat, yang memang tidak mengenal adanya Islam di dalam konteks tersebut. Maka sekarang kita coba untuk mengalihkan. Kenapa kok harus dialihkan? Ya karena kita sadar bahwa kita itu adalah orang Islam. Di dalam Islam, kita itu selalu memahami bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan diharapkan itu sesuai dengan prinsip syariah. Kiblat kita adalah hukum Islam. Artinya di situ dapat referensi yang berasal dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nanti didukung oleh ijma, qiyas, dan beberapa keputusan-keputusan dari tarjih. Ya. Nah, di sini penting kiranya untuk kita coba pahami supaya ketika kita menjadi orang yang Islam itu, Islam kita itu tidak sekedar formalitas, ya. Islam KTP istilahnya, atau Islam yang hanya identitas, tetapi Islam yang memang kita wujudkan dalam sebuah kondisi di dunia yang orientasinya pada al-akhirah. Ya gimana caranya? Ya salah satunya ya ini tadi, mencoba memahami prinsip syariah. Karena prinsip syariah inilah yang nanti menjadi dasar kita untuk melakukan aktivitas muamalah. Supaya tidak seperti tadi yang saya katakan, hanya ganti nama gitu toh. Nah, demikian halnya dengan ketika nanti ada di dalam bank syariah sebagai objek yang akan kita bicarakan. Ya. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, ya, mengatakan bahwa bank syariah merupakan bank umum, ya bank biasa ini ya bank umum, tetapi dasar kegiatan usahanya itu menggunakan prinsip syariah dalam melayani jasa-jasa keuangan. Nah, di sini nanti perlu kita bahas banyak ya satu persatu memang ya. Karena kalau hanya secara pengertian begini aja kiranya ya sulit sekali untuk kita maknai gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya yang kita sebut dengan nama prinsip syariah dalam jasa keuangan? Nah, itu nanti banyak sekali. Makanya yang akan kita bahas setengah semester ke depan ini nanti lebih banyak melihat dari berbagai prinsip-prinsip syariah dalam sebuah aktivitas transaksional yang menjadi salah satu dasar akad atau produk bank syariah. Itu nanti yang akan kita pelajari ke depan. Nah, oleh karena itu tentunya sudah sesuai bahwa aktivitas ekonomi yang diwakili oleh sebuah bank syariah itu menggunakan prinsip syariah. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan beberapa aktivitas atau kegiatan usaha. Baik itu dalam bentuk prinsip dasar operasionalnya maupun sudah terrealisasi dalam bentuk akad yang kita jalin dengan nasabah. Nah, sehingga nanti kita akan mengenal beberapa istilah-istilah seperti ini. Ada mudharabah, ada musyarakah, ada murabahah, ada ijarah. Nah, istilah-istilah ini adalah istilah-istilah yang menunjukkan prinsip yang digunakan oleh produk bank syariah yang kemudian dituangkan menjadi sebuah akad. Ya. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang beberapa aspek ini, lebih baik kita coba pahami dulu garis besar dari perbedaan antara prinsip dan akad.
Jadi saya beberapa kali menjelaskan ada prinsip, ada akad. Apa itu prinsip? Prinsip itu adalah dasar operasional utama yang digunakan dalam operasional perbankan. Dalam hal ini adalah perbankan syariah. Sehingga nanti di dalam prinsip operasional perbankan syariah itu secara umum dibedakan menjadi 3. Ya, secara umum ya. Nanti di luar 3 itu sebenarnya masih ada lagi tetapi tidak masuk kategori umum. Ya. Apa 3 di antara itu? Yang pertama adalah prinsip bagi hasil. Nah, prinsip ya, kita masih bicara prinsip. Prinsip bagi hasil. Artinya apa? Ya artinya ketika nanti kita menjalankan prinsip itu, kita tidak lagi menghitung perolehan hasil kerjasama itu dalam persentase bunga. Sebagaimana yang ada di bank konven. Kalau di bank konven kan, hitungan hasilnya itu dalam nilai bunga. Baik itu funding maupun financing. Ya. Kalau funding kita menyimpan dalam bentuk deposito, menyimpan dalam bentuk tabungan, ya maka nanti kita kalau di konven mengenal kalau saya depositoin uang 100 juta itu bunganya berapa persen. Artinya nanti jadi berapa rupiah setiap bulan saya dapat. Nah, di konven begitu. Atau kalau kita pinjem ya financing, kalau saya pinjam uang sebesar 100 juta misalnya, dalam waktu 1 tahun saya cicil tiap bulan pengembaliannya, maka setiap saya mengembalikan pokok itu ditambah dengan bunga berapa persen. Nah, itu kalau di konven, ya. Artinya baik kita itu mampu memperoleh hasil ataupun tidak dari uang yang kita kerjasamakan itu, maka pembayaran bunga itu harus tetap berjalan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak mengerti sebenarnya pada awal kita melakukan pinjaman atau kita melakukan simpanan, itu apakah uang itu nanti akan menghasilkan atau tidak. Kita nggak ngerti. Ya. Tetapi bank sudah berani untuk memberikan kepastian dalam bentuk bunga sekian persen tadi. Katakanlah pinjam dalam financing, kita utang gitu ya. 100 juta mau dipakai modal usaha. Kita nggak ngerti juga loh, 100 juta yang kita pinjam untuk modal usaha itu tiap bulan nanti mampu menghasilkan berapa dari usaha yang kita danai. Nggak ngerti kan? Siapa yang ngerti? Nggak ada yang ngerti. Ya. Tetapi bank sudah bisa menentukan bahwa dari 100 juta yang kita pinjam nanti harus kembali. Tiap bulan katakanlah harus kembali pokoknya katakanlah ya 10 juta katakanlah begitu. 10 juta. Nah, dari 10 juta itu kan baru pokok. Harus ada bunga nanti di dalamnya. Karena apa? Kita sudah mengorbankan waktu dari penggunaan uang itu sehingga harus digantikan waktu itu dengan bunga. Katakanlah bunganya 3%. Gitu ya. Maka uang 10 juta plus bunga 3% tadi, katakanlah 3 juta, gitu ya, berarti kan 13 juta, itu harus kembali. Padahal kita tidak tahu loh, dengan pinjam uang 100 juta itu mampukah kita menghasilkan 3% per bulan keuntungan yang kita terima dari uang yang kita pinjam tadi. Tapi bank konven sudah langsung bisa memutuskan 3%. Nah, silakan dinilai sendiri kalau sudah seperti itu. Berarti apa? Ya kalau kita menggunakan dasar ekonomi itu wajar karena kita akan bicara tentang perputaran uang. Tetapi kalau kita menggunakan hukum Islam, maka itu jadi nggak wajar. Loh, kenapa nggak wajar? Ya karena sama aja kita sudah bisa memastikan sesuatu sebelum terjadinya. Dalam Islam itu tidak boleh. Memberikan kepastian pada sesuatu sebelum itu terjadi. Kalau hanya sekedar asumsi, hanya sekedar perkiraan, dugaan, tidak apa-apa. Ya. Tetapi kalau sudah berbentuk kepastian, nah itu loh yang jadi masalah. Nah makanya kenapa kok di dalam Islam itu dianggap itu riba? Ya karena
sesuatu yang sudah dipastikan sebelum itu terjadi, itu kan tidak benar. Sehingga sebenarnya itu bukan hasil dari keuntungan yang kita bagikan, tetapi merupakan sebuah persyaratan yang ditentukan di awal atas sebuah pinjaman uang tersebut. Ya. Jadi urung nyili ae wis didudoi kok tambahin sakmene persen gitu. Itu belum ada transaksi loh ya. Belum ada akad hutang piutang itu. Tapi wis jelas itu nanti ada penambahan 3%. Berarti itu kan disyaratkan di muka. Sesuatu yang dipersyaratkan di muka itu adalah sebuah riba. Islam begitu. Ya, terus gimana kalau bagi hasil? Ya namanya juga bagi hasil gitu kan. Berarti kan harus ada hasilnya dulu. Nah, nanti kalau sudah punya hasil baru dibagi kan begitu. Nah, ini bedanya. Nah, terus kapan Pak kalau gitu? Ya nanti kalau itu sudah berjalan satu periode atau 1 bulan lah katakanlah. Tadi kan mau usaha nih katanya pakai uang 100 juta. Nah, dalam berusaha dengan uang 100 juta tadi di bulan pertama menghasilkan berapa keuntungannya? Nah, begitu. Oh, ada keuntungan nih 2 juta. Ya sudah, berarti 2 juta itulah yang nanti dibagi. Nah, terus baginya gimana? Ada istilah yang namanya nisbah bagi hasil. Ya, nisbah bagi hasil. Ya persentase juga sih, tapi prosentasenya itu beda dengan bunga. Kalau bunga tadi prosentasenya ditetapkan di awal, kalau nisbah itu prosentasenya ditetapkan di akhir setelah hasilnya itu ditemukan, sudah ketahui. Atau kalaupun nisbah tadi ditentukan di awal itu juga bisa, tetapi pembagiannya tetap menunggu hasil usaha yang sudah ada. Kalau bunga kan enggak. Berhasil ataupun tidak ya harus dibayar segitu. Nilainya sudah pasti dari awal. Kalau di syariah yang pasti itu hanya prosentasenya, misalkan yang pinjam nasabahnya itu katakanlah dapat 70%, banknya dapat 30%, katakanlah begitu. Nah itu kan hanya prosentase, pengalinya kan belum ada. Nanti berapapun pengalinya yang ngikutin gitu loh. Jadi tiap bulan itu kalau hasilnya nggak sama ya nanti pembagiannya juga secara rupiah jadi beda. Nah, seperti itu kalau kita bicara bagi hasil. Ya, itu prinsip yang pertama gitu ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah jual beli. Ya, jual beli. Nah, kalau jual beli itu beda lagi loh dengan bagi hasil. Kalau bagi hasil itu melakukan usaha bersama, dapat hasil, hasilnya dibagi bersama dengan nisbah tadi. Kalau jual beli enggak. Jual beli ya jual beli pada umumnya. Katakanlah bank punya barang, nasabah butuh barang itu, maka bank menjual barang itu kepada nasabah. Nasabah membelinya dengan harga yang disepakati dari tawar-menawarnya. Nah, bank dapat dari mana barang itu? Bank juga kulaan dari supplier, katakanlah. Anggaplah barang itu kulaan dari supplier senilai 10 juta. Kemudian barang itu dijual kepada nasabah senilai 11 juta. Wajar kan? Karena di situ ada keuntungan sebesar 1 juta. Nah, inilah keuntungan yang diperoleh dari hasil jual beli. Nah, begitu. Nanti lebih detailnya kita bahas ke masing-masing akad ya. Ini hanya pengenalan dulu aja. Kemudian yang ketiga adalah sewa menyewa. Ya, sewa menyewa. Jadi nanti juga ada istilah barang yang disewakan dan aktivitas menyewakan, sewa menyewa. Ya, secara prinsip sewa menyewanya sama dengan sewa menyewa pada umumnya gitu ya. Tetapi nanti ada akad-akad syariah yang mengatur terkait dengan hukum sewa menyewa secara syariah. Nah, seperti itu. Nah, 3 prinsip itulah nanti yang dipakai secara umum ya. Nah, di masing-masing prinsip nanti diturunkan lagi menjadi akad. Namanya juga prinsip ya. Prinsip itu kan dasar utamanya. Nah, dasar utama itu gimana supaya bisa terrealisasi? Ya harus ada akadnya. Maka nanti kita mengenal untuk bagi hasil ada akad yang namanya mudharabah. Ya, contohnya begitu.
Nah, nanti sebenarnya ada lagi yang lain ya. Ini hanya sekedar mengenalkan dulu aja. Lebih detailnya nanti kita bahas. Ada namanya mudharabah. Kita belum membahas apa itu mudharabah ya. Ini masih mengenalkan terkait dengan prinsip dan akad dulu. Kemudian di bagi hasil yang lain juga ada yang namanya akad musyarakah. Ya. Kemudian dijual beli ada akad yang namanya murabahah. Nah, sewa menyewa ada akad yang namanya ijarah. Nah, seperti itu. Itu contoh dulu aja. Nah, sehingga tolong di situ nanti bisa dibedakan akad dan prinsip. Mudharabah, musyarakah, dan seterusnya tadi adalah akad. Prinsipnya ya 3 tadi, bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa. Nah, itu ya. Jadi kondisi tersebutlah yang harus kita pahami dulu di awal. Nah, sekarang ketika kita masuk ke fungsi bank syariah itu sendiri, sebenarnya bagaimana? Ya pada prinsipnya sama dengan bank konvensional pada umumnya. Karena fungsi bank itu apapun jenisnya ya sifatnya adalah intermediary. Ya. Intermediary itu apa? Intermediary itu ada sebagai sarana penghubung antara pihak yang punya uang dengan pihak yang membutuhkan uang. Nah, oleh karena itulah nanti ada beberapa produk. Nah, ini sekarang bicara produk. Produk yang dimunculkan oleh bank tersebut. Kita belum membahas nama produknya ya. Kalau nama produk itu masing-masing bank itu dinamai beda-beda. Tetapi kita hanya membahas tentang prinsip-prinsip produknya dulu aja. Misalkan produk investasi. Di bank syariah ada sama. Tapi investasinya adalah investasi untuk perusahaan-perusahaan berbasis syariah. Jadi tidak melayani seperti yang ada di Bursa Efek Indonesia, itu segala jenis perusahaan. Tidak seperti itu. Kalau Bursa Efek Indonesia itu di-cover oleh bank umum. Kalau bank syariah itu covernya adalah Jakarta Islamic Index, yaitu cover perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah saja. Siapa saja itu nanti kalian bisa cek di Google ya, banyak itu. Nah, sehingga dia melakukan investasi. Selain itu juga sebagai pengelola investasi. Baik itu hanya sekedar tabungan sebenarnya ada investasi sederhana itu kan. Kalian nabung gitu aja ya. Itu kan produk kalian itu hanya harus menginvestasikan uangnya, tapi paling sederhana. Karena apa? Dari investasi itu kan ada hasil. Ya, si pemilik uang namanya adalah Sohibul Ma'al, sedangkan yang mengelola dana itu disebut dengan mudorib. Ya, mudorib. Ya. Nah, sehingga pengelola itu bisa kita sebut dengan nama manajer investasi juga atau mudorib tadi. Kemudian juga sebagai pihak yang menjembatani lalu lintas keuangan tadi selama tidak melanggar prinsip syariah. Dan yang terakhir, bank syariah itu juga bisa berfungsi sebagaimana lembaga ambil zakat infak sodako atau lazis. Bisa. Jadi ketika kita mau bayar zakat itu di bank syariah boleh sekali. Karena dia juga bisa berfungsi sebagai lazis. Dia bisa jadi amil. Ya, zakat ya. Zakat aja bisa, apalagi infak dan sodako itu semakin bisa. Gitu ya. Semakin bisa. Infak sama sodako di masjid aja bisa. Ya kan? Tapi kalau zakat tidak bisa. Zakat harus amil yang yang melakukan. Jadi hanya yang memang ditunjuk sebagai amil. Dalam hal ini adalah lembaga amil itu sendiri dan bank syariah. Nah, inilah beberapa operasional yang ada pada bank syariah. Nah, di dalam operasionalnya bank syariah itu nanti mengedepankan beberapa prinsip. Ya. Ingat, prinsip yang ada di sini itu nggak sama dengan prinsip yang saya jelaskan tadi loh ya. Kalau yang tadi kan prinsip dalam pengelolaan dana, sedangkan ini adalah prinsip operasi. Yaitu ada prinsip keadilan, ada prinsip kemitraan, ada prinsip keterbukaan, ada juga prinsip universalitas.
salaritas. Nanti bisa dibaca lah, itu hanya istilah ya. Nah, itu hanya prinsip-prinsip yang nanti ada di dalam istilah. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas prinsip yang ada pada aktivitas pengelolaan dana bank syariah tadi. Ya. Tadi kita mengenal prinsipnya ada 3, yaitu jual beli, bagi hasil, dan sewa. Ya. Sedangkan masing-masing prinsip nanti bisa turun menjadi beberapa akad kayak tadi. Ya, salah satunya adalah mudharabah. Ini ada kesalahan tulis ya. Mudharabah itu bukan prinsip. Ini sajanya bukan prinsip mudharabah, tapi akad ya. Akad mudharabah. Ya, nanti tolong diganti ya. Nanti diganti aja sekalian ya biar tidak lupa. Ya, ini akad bukan prinsip. Kalau prinsip cuma 3 tadi. Ya. Kalau mudharabah dan seterusnya itu adalah prinsip. Ya, akad. Apa itu mudharabah? Mudharabah itu merupakan suatu akad yang berada di bawah prinsip bagi hasil. Tapi bisa juga mudharabah itu berada pada prinsip jual beli. Nah, satu-satunya akad yang berada di 2 prinsip hanya mudharabah. Makanya ini tak dahulukan, gitu ya. Tak dahulukan. Kalau secara pengertian fikihnya, mudharabah itu seperti ini. Yaitu perjanjian antara 2 pihak, yang mana pihak pertama itu pemilik dananya, atau disebut sahibul mal tadi, dan yang kedua adalah pengelola dana atau kita sebut dengan nama mudharib tadi, yaitu bekerja sama untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati suatu bagi hasil berdasarkan nisbah. Ya. Nanti untuk lebih detailnya tentang akad-akad akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Ya. Ini hanya sekedar tahu dulu aja deh. Tahu dulu tentang pengertian-pengertian awalnya. Ya, jadi mudharabah di sini kita coba lihat dari sudut pandang bagi hasil ya. Berarti merupakan kerjasama 2 belah pihak, yang satu yang punya duit, yang satu yang ngelola duit, ya. Kemudian dari hasil kelolaan duit itu dapat keuntungan, dapat hasil, maka kemudian hasilnya itu dibagi sesuai dengan nisbah. Nah, dalam konteks mudharabah itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama namanya mudharabah mutlaqah, dan yang kedua namanya mudharabah muqayyadah. Ya. Namanya mutlaqah itu adalah mudharib itu diberikan kewenangan untuk menentukan pilihan investasi yang dilakukan dengan uang yang kita kerjasamakan dengan akad mudharabah. Jadi contohnya gini aja deh. Kalian lah, katakanlah yang punya duit kalian itu ya. Yang punya duit itu kalian. Kemudian kalian nabung. Ya. Nabung di bank syariah. Maka sohibul ma'alnya adalah kalian, nasabah itu, pengelolanya adalah bank syariah. Nah tentunya duit itu kan tidak didiemin aja sih oleh bank syariah. Mana mungkin kalau duit didiemin kemudian bisa berkembang, kan tidak mungkin. Ya, maka bank syariah itu akan memutar kembali uang itu dalam investasi yang lain. Nah, sekarang investasi apa yang dilakukan oleh bank syariah? Tergantung dari jenis dana mudharabah yang kita gunakan atau yang dikerjasamakan tadi. Kalau mudharabah yang dikerjasamakan itu adalah mutlaqah, maka bank syariah itu bebas mengelola uang itu di tempat manapun, yang penting halal. Ya, yang penting halal, bukan mendanai usaha-usaha yang haram. Nah itu namanya mutlaqah. Biasanya yang masuk kategori mutlaqah itu yang dana-dana eceran gitu ya, yang dananya itu nggak gede gitu. Beda cerita kalau misalkan nasabah itu tadi punya uang besar gitu ya, 10 miliar katakanlah begitu. 10 miliar ditaruh di bank,
syariah, blok begitu. Nah, maka ada dua opsi. Kalau si sohibul ma atau nasabahnya tadi tidak punya opsi apa-apa, ya masuk aja ke mutlakoh, monggolah 10 miliar bebas digunakan. Yang penting bagi hasilnya saya dapatnya cocok gitu. Tetapi bisa saja karena uang itu gede, mudharabahnya menjadi mukhayadah. Apa itu? Mudharabah mukhayadah itu adalah sebuah investasi yang ditentukan oleh pemilik dana. Sedangkan mudharibnya itu hanya sebagai pengelola atau pelaksana. Jadi misalkan gini, saya misalkan ya, saya punya usaha. Saya pengen usaha saya itu didanai oleh bank syariah. Bukan berarti saya tidak punya duit. Saya punya duit. Tetapi saya pengen duit saya itu saya tabung gitu ya. Saya simpan di bank syariah. Nah, duit saya simpan di bank syariah, tetapi usaha saya harus tetap jalan tapi didanai oleh bank syariah. Mudah-mudahan. Saya ingin duit-duit nggih apa dadak utang meneh. Nah, di sini seninya. Kalau saya menggunakan uang saya sendiri, memang saya nggak punya utang. Nggak punya utang. Tetapi saya tidak punya saving di bank. Saya nggak punya tabungan. Uangnya dipakai untuk modal semua. Usaha jalan, tetapi saya nggak punya saving. Nah, sedangkan kalau misalkan uang saya itu saya taruh di bank, saya saving. Kemudian dari saving itu, saya menginginkan bank mendanai usaha saya, maka dua-duanya jalan. Saya punya saving, usaha saya juga tetap jalan. Nah, berarti uang yang saya taruh di bank tadi sebenarnya adalah investasi saya ke bank. Namun di sisi yang lain, bank menginvestasikan kembali uang itu ke saya. Sehingga di situ semua bisa berputar ekonominya. Ya, ekonomi bank berputar, ekonomi usaha saya juga berputar. Nah, itulah prinsip yang dipakai. Ya, dengan akad mudharabah mufayadah. Nah, hal seperti ini tentunya ya tergantung dari sudut pandang lihatnya ya. Kalau melihatnya itu sudut pandang dari kemudahan, yo keliru gitu ya. Angel men sih, ngarep dananya tetap diputar-putar gitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang perputaran usaha, ya itu sangat bagus. Karena bisa menggerakkan banyak aspek yang kemudian menyebabkan ekonomi nasional bisa tumbuh. Oke, ini juga salah ya, bukan prinsipnya akad ya. Akad. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan akad berikutnya yang disebut akad musyarakah. Ya. Apa itu musyarakah? Yaitu perjanjian dua pihak yang sama-sama menyertakan modal. Nah, beda dengan mudharabah tadi. Kalau mudharabah itu yang nyertain modal cuma yang duit-duit. Ya, tapi kalau di musyarakah itu kedua pihak itu sama-sama menyertakan modal, ya, dalam kegiatan ekonomi itu. Kemudian nanti hasilnya itu juga tetap dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Nah, artinya ketika akad musyarakah itu dijalankan, berarti ada kontrak yang harus ditandatangani, harus kontrak yang dijalani ini. Ya. Kita ngasih sama berapa lama itu dengan akad musyarakah ini. Nah, jadi seperti itu. Misalkan ini saya ingin mengembangkan usaha saya. Saya punya modal, tapi modal saya kurang. Ya. Di usaha itu saya invest modal katakanlah sebesar 60%. Nah, kurang 40%. Maka 40% kurangannya itu saya kerjasamakan dengan bank syariah. Ya. Nah, sehingga nanti ya gampangannya ya nanti bagi hasilnya ya pakai persentase kepemilikan modal tadi yang nanti ke saya 60%, ya ke bank syariah 40% kalau dapat hasil. Itu nanti jadi nisbah. Nah, misalkan seperti itu. Sederhananya begitu aja. Nah, ini akadnya adalah musyarakah. Nah, kemudian yang berikutnya, ini tadi kalau musyarakah itu kan masih bagi hasil ya. Nah, nanti kita pakai akad yang lain ya. Ada namanya akad wadiah. Wadiah itu titipan. Jadi namanya juga titip ya.
Titip itu tidak menghasilkan. Ya, titip itu ya hanya sekedar menempatkan sesuatu supaya ya banyak hal ya alasannya, supaya tidak diakui seolah-olah menjadi kepemilikan, tidak diakui oleh pihak lain atau tidak habis, ya mungkin begitu. Nah, maka kita bisa lakukan itu di bank syariah. Kalau di bank konven namanya giro. Ya, giro, rekening giro. Rekening giro itu kan tidak ada apa-apanya, ya. Kalau kita sebut dengan nama saving, itu bukan saving. Mau di giro itu tidak menghasilkan kok. Giro itu punya fasilitas menyalurkan saja. Jadi penyalurannya lebih mudah daripada tabungan atau apalagi deposito. Nah, sehingga biasanya kalau kita memang naruh di rekening giro, uang itu bukan untuk uang saving, tapi uang itu adalah uang yang dipakai untuk kas berputar. Untuk bayar ini, bayar itu, karena di giro itu paling cepat dipakai untuk transaksional. Nah, kalau di bank konven namanya giro. Kalau di bank syariah itu akadnya wadiah. Ya, nama produknya nanti bisa macam-macam, gitu ya. Ya, ada wadiah ya domana, ada juga wadiat amanah. Ya. Oke, nanti dibaca sendiri, salah istilah aja gampangnya. Nah, kemudian yang belum kita bahas adalah jual beli. Nah, tadi sudah ya bagi hasil, kan jual beli. Atau dalam bahasa fikih namanya al-buyu. Nah, yang ada di dalam prinsip jual beli itu apa aja akadnya? Yang paling terkenal ini ya, ada murabahah, ada salam, ada istisna. Ya, apa itu murabahah? Murabahah itu adalah akad jual beli dari dua belah pihak, di mana pembeli dan penjual itu menyepakati harga yang menjadi nilai barang yang ditransaksikan. Ditambah dengan mungkin ongkos pembelian, bisa ongkir, bisa ongkos pasang, jasa angkut, ataupun apapun ya. Yang jelas semua biaya yang keluar terkait dengan jual beli itu masuk di dalam harga jual barang yang ditransaksikan. Nah, di sini nanti transaksinya bisa tunai, bisa juga angsuran atau tangguh, gitu ya. Terserah lah. Kalau tunai ya berarti cash, sekali transaksi nanti langsung sesuai dengan nilai barangnya. Kalau tangguh berarti ya diangsur. Itu kalau murabahah. Saya belum bercerita terkait dengan yang lain ya, kita bercerita dulu terkait dengan istilah-istilah aja dulu. Kemudian ada juga transaksi yang namanya salam ya prinsipnya. Kalau salam itu ya sama, jual beli pada umumnya ya sama dengan penjelasan di atas tadi ya. Tapi pembayaran atas barang itu dilakukan di awal. Ya, baik salam maupun istisnya itu biasanya barang yang ditransaksikan itu masih perlu diadakan dulu. Jadi belum ready. Kalau barangnya sudah ready itu rata-rata menggunakan akad murabahah. Tapi kalau barangnya itu belum ready, maka akadnya bisa salam, bisa istisnya. Ya, contohnya yang tadi pembayarannya di muka, ya ada DP. Misalkan apa? Beli rumah katakanlah begitu ya. Beli rumah dengan menggunakan bank syariah, maka di situ akadnya salam. Ya, kenapa? Karena rumahnya harus dibangun dulu karena sementara ini katakanlah yang dibeli itu masih dalam bentuk kaplingan tanah. Terus nanti baru akan dibangun oleh developer kalau sudah ada akad, ada uang muka. Nah, kalau kita menggunakan bank syariah, maka di situ nanti kita memakai prinsip salam. Jadi kita bayarkan dulu uang muka, developer kemudian membangun rumahnya. Nah, kemudian nanti di situ ada perjanjian, dibayar terminnya berapa kali. Pertama uang muka dulu, kemudian termin 1 kapan? Katakanlah termin 1 kalau pembangunan sudah mencapai 50%. Termin 2 kalau sudah mencapai 75%. Termin 3 itu pelunasan kalau rumah udah finishing. Nah, misalkan begitu. Ya, itu salah. Kemudian yang ketiga adalah istisna. Kalau istisna itu adalah pembelian barang melalui pesanan. Ya, dan mana itu juga dibayarkan bisa di muka, bisa di akhir. Yang jelas ketika melakukan transaksi itu dimulai dari pesanan dulu. Baru kemudian diadakan. Ya, bisa dibayar langsung, bisa juga dibayar bertahap. Contohnya kalau kita mau transaksi
ini katakanlah produk pertanian, katakanlah gitu ya. Kita mau beli jeruk 1 ton. Nah, kalau beli jeruk 1 ton kan tidak ada yang ready, gitu kan. Kalau 10 kilo mungkin ada lah di toko buah, gitu ya. Tapi saya beli jeruk itu 1 ton. Berarti kan harus ngumpulin dari beberapa petani jeruk dulu, ya kan? Nah, itu butuh waktu. Proses mengumpulkan dari petani-petani itu, atau mungkin nunggu jeruknya panen dulu, misalkan ya. Itu sudah bisa disepakati transaksinya di awal. Tapi itu beda dengan ijon, tahu ijon ya? Ijon itu kan ulahnya para tengkulak, para rentenir itu ya. Yang mana hasil pertanian itu belum panen, tapi sudah dibayar utuh, dibayar total. Ya, sehingga jumlah dari hasil panennya hanya perkiraan aja. Dan biasanya perkiraan adalah perkiraan paling rendah. 1 hektar katakanlah harusnya itu bisa panen sampai 10 ton misalnya ya. Itu hanya dibayar untuk panen 5 ton katakanlah begitu. Nah, karena apa? Karena memang belum panen. Ya, tengkulaknya itu hanya memperkirakan aja nanti akan panennya 5 ton gitu. Padahal rata-rata panennya 10 ton. Nah, ini nanti di akhir waktu panen ternyata benar itu panennya 10 ton, ya maka tidak ada lagi pembayaran tambahan atas 5 ton yang belum terbayar tadi. Ya hanya 5 ton tok yang direncanakan di awal, dan uangnya sudah dibayar di awal. Jadi belum panen udah dibayar, sehingga waktu panen nggak ada uang lagi. Itu kalau tengkulak. Tapi kalau di istisnya enggak. Di istisnya itu uang yang dibayar di awal hanya uang muka. Ya. Jadi nanti pembayarannya tetap menghitung jumlah akhir yang diperoleh dari hasil panen tadi. Nah, jadi begitu. Beda dengan ijon. Nah, oke, kilas begitu istisnya. Nah, selain prinsip tadi juga ada yang namanya jasa-jasa perbankan ya. Ya, jasa-jasa perbankan, yang namanya jasa perbankan ya, pada umumnya jasa perbankan ya ada sewa menyewa tadi, ijaro ya. Ada wakalah, wakalah itu adalah perwakilan ya. Ya, jadi kayak di bank konven sama. Jadi bank itu menjamin ya, menjamin seorang nasabah bahwa nasabah tersebut saja ini punya duit, sehingga ketika mau ikut tender biasanya ya itu bisa masuk. Ada kafalah, ya, kafalah itu garansi, ya. Kemudian ada saf, saf itu falas, ya, jual beli falas. Kemudian ada rahan, ya, rahan itu gede, ya, gede itu yang gede inilah ya prinsip gede pada umumnya. Ya, kemudian kalau kita coba rekapitulasi ya kira-kira seperti ini. Karena kita di operasional utama bank dalam 3 kelompok tadi ya secara umum sama dengan yang di konven, yaitu funding tadi, penghimpunan dana, financing ya, penyaluran dana, dan jasa-jasa perbankan tadi. Nah, sehingga kalau kita simpulkan menjadi satu tabel dalam operasional penghimpunan dana, itu nanti produk yang dihasilkan dalam bentuk akad itu ada wadiah, ada mudharabah, ada murabahah, dan satu lagi ada khat. Khat saya belum jelasin ya. Khat itu gini, khat itu adalah dana kebajikan. Dana kebajikan itu yang seperti apa? Jadi gini, bank syariah itu bisa meminjami uang. Nah, ini minjem ini ya, benar-benar minjem. Tadi kan nggak ada prinsip pinjaman, kan nggak ada. Emang nggak ada. Karena itu bukan bagian dari bisnisnya bank syariah. Pinjaman yang ada di khat itu adalah pinjaman untuk kebajikan. Artinya apa? Tidak ada penambahan atas pengembalian uang yang dipinjam itu. Kalau misalkan tadi pinjamnya itu 1 juta, ya di akhir periode pinjaman yang disepakati yang baliknya 1 juta. Nggak ada penambahan apapun. Ya, kalau menurut Islam adalah setiap kali kita memberi tambahan atas pengembalian pinjaman, maka tambahan itu dianggap sebagai riba. Ulu janatin fahuwa riba. Gitu ya. Jadi prinsip itu yang dipegang, sehingga di prinsip operasional
penggunaan dana yang ada di bank syariah tidak ada satupun yang menggunakan prinsip utang piutang, nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau tadi kita bahas, coba kalian cermati lagi, kan nggak ada utang piutang. Yang ada di hal, karena sifatnya hal itu untuk menolong. Jadi ngutangin orang dipakai untuk bukan konsumsi ya, tetapi diputar dananya untuk aktivitas ekonomi sehingga nanti ekonominya bisa bergerak, bisa berputar, berjalan, menghasilkan keuntungan. Nah dari keuntungannya nanti monggo silakan diangsur pengembaliannya. Yang jelas nilai yang dikembalikan sama persis dengan yang dipinjam di awal. Nah itu namanya hak. Nah ini di produk penghimpunan. Kemudian di produk penyaluran atau pembiayaan tadi ada murabahah, ada salam, istisnya, mudarobah, dan musyarabah. Minggu depan kita masih membahas ini ya, tapi kita coba lebih detail kan nanti untuk minggu depan. Sedangkan untuk jasa perbankan ada kafalah, hiwalah, wakalah, rahan, saf. Ya. Nah, kemudian dari aktivitas-aktivitas perputaran dana tersebut, tentunya nanti akan menghasilkan yang namanya laporan keuangan. Nah, pasti itu. Ya, cuman laporan keuangan yang ada di bank syariah itu lebih banyak daripada laporan keuangan di bank konven atau laporan keuangan menurut akuntansi konvensional. Karena di sini adalah laporan keuangan akuntansi syariah. Nah, ini coba kalian baca. Laporan keuangan terdiri dari apa saja? Yang pertama neraca atau posisi keuangan. Kemudian laba rugi, arus kas, perubahan modal. Nah, 4 ini sama. Ya, 4 yang di atas ini sama dengan yang ada di konvensional. Nah, mulai beda di laporan kelima dan seterusnya. Ada laporan perubahan investasi tidak terbatas atau tidak terikat. Nah, ada catatan laporan keuangan, ini masih sama ya. Ada laporan sumber dan penggunaan zakat. Ada laporan sumber dan penggunaan dana hard atau hard belasan. Nah, ini yang beda. Nah, sehingga kalau kita bisa katakan laporan keuangan yang ada di bank syariah atau akuntansi syariah itu ya, itu ada 8. Ada 8. Nah, kalau kalian ingin melihatnya, apakah benar itu di aturannya memang 8? Ya, coba nanti dicek di PSAK. Nah, saya nanti untuk menjelaskan beberapa hal terkait akad-akad yang ada di bank syariah tadi, saya mendasari dari PSAK. Ya. Jadi mulai sekarang cobalah kalian mencoba ini hunting PSAK akuntansi syariah, gitu ya. Di Google ada, tapi itu versi draft atau versi lama. Kalau versi baru kayaknya nggak dipublish bebas, itu harus beli gitu ya. Tapi kalau kalian merasa belum butuh ya coba cek aja di Google, siapa tahu menemukan versi lama atau versi draftnya. Nggak apa-apa, hanya untuk belajar aja nggak apa-apa. Yang jelas cobalah berusaha untuk menemukan PSAK akuntansi syariah. Nah nanti apa? Karena kita akan coba membahas beberapa aktivitas syariah yang ada di bank syariah tadi dari PSAK juga. Mau ngomong akuntansi lah nggak pakai dasar PSAK kan lucu kan. Nah ini sehingga nanti di dalam PSAK ya ada aturan itu. Nah PSAK akuntansi syariah itu dimulai dari PSAK 101 ya 101. Ya kalau yang terbaru udah sampai 113. Ya jadi ada 13 nomor PSAK yang mengatur terkait dengan akuntansi syariah. Oke. Nah, sehingga di sini endingnya adalah mencoba memahami apa sih yang istimewa di syariah itu. Ya kalau secara pemahaman akuntansi ya saya simpulkan seperti ini ya. Semoga kalian bisa memahami. Misalkan gini, ketika nanti kita mencatat giro dan tabungan wadiah itu diakui sebagai hutang dalam neraca. Kenapa kita akui sebagai hutang? Ya karena itu titipan.
Orang titip ke kita, nasabah titip ke bank, maka bank harus mengakui titipan itu sebagai hutang. Kalau di konven, iya kalau konven itu diakui sebagai investasi. Bedanya. Jadi nanti pertanggungjawaban juga lain. Kalau investasinya tanggung jawabnya hanya memenuhi hasil investasinya selesai. Tapi kalau hutang kan harus menjaga supaya itu bisa kembali. Nah, kemudian piutang murabahah itu dicatat sebesar sisa harga jual yang belum tertagih, dikurangi dengan margin yang belum diterima. Ya, piutang ya itu ya, piutang murabahah ya. Jadi berapa jumlah piutang yang belum tertagih? Itu pertama pengakuannya. Kemudian dikurangi dengan marginnya. Walaupun margin itu belum diterima, margin itu betul. Keuntungan ya. Dari piutang itu kan ada keuntungannya tuh. Tadi kan bagi hasil nisbah tadi ya. Katakanlah ada keuntungan. Nah, maka keuntungan itu nanti walaupun kita belum terima itu sudah mengurangi jumlah dari piutang itu. Katakanlah punya piutang 10 juta. Dari 10 juta itu nanti kemungkinan kita dapat keuntungan 1 juta. Maka piutangnya itu tinggal 9 juta, bukan 10 juta. Kalau di dalam syariah begitu. Investasi mudharabah dan musyarakah disajikan sebesar nilai modal yang disertakan. Nah, oke. Jadi ada investasi mudharabah atau investasi musyarakah. Berarti tadi berapa penyertaan modalnya? 100 juta. Ya sudah 100 juta itu diakui semua. Ya, seperti itu. Aset yang disewakan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan. Tapi penyusutan yang akumulatif. Nah, ya nilainya kayak gitu. Kita nyewa mobil, katakanlah begitu, menyewakan mobil. Harga perolehan mobil itu berapa? Katakanlah 200 juta. Nah, mobil itu sudah nyusut berapa lama? Ya mobil itu kan mobil tahun 2020 katakanlah. Udah menyusut 2 kali, 2 tahun. Berapa dua kali penyusutan? Katakanlah 20 juta. Ya berarti nilai mobil yang disewakan itu bukan lagi 200 juta. Tetapi 180 juta karena dikurangi dengan akumulasi 20 juta. Nah, itu ya. Pengakuannya seperti itu. Pendapatan pada umumnya secara cash basis. Sedangkan beban secara accrual basis. Paham ya, mahasiswa proses hal-hal seperti ini. Mau proses kayak mau reguler kayak nggak ada bedanya, sebenarnya itu sama-sama akuntansi. Nanti ketika dapat ijazah ya reneng kok ya. Ijazah S1 akuntansi proses ya reneng. Ya ijazah S1 akuntansi gelar ya sama SE ya. Jadi pemahamannya diharapkan ya sama dengan mahasiswa reguler. Ora kok proses kemudian aku lah proses seperti ku ya ora oke, nggak bisa begitu. Secara pembayaran aja lebih mahal, proses itu kan hanya secara waktu kuliahnya gitu aja, nggak bisa fokus penuh seperti kuliah reguler, banyak toleransinya. Nah seperti itu. Ya, cash basis artinya pengakuan terkait dengan transaksi itu sebesar uang yang diterima. Sedangkan kalau accrual basis itu pengakuan transaksi berdasarkan apa? Berdasarkan transaksi yang dijalankan. Jadi walaupun yang diterima uangnya itu cuma 1 juta, kalau transaksi itu nilai 10 juta, kalau secara accrual ya harus diakui 10 juta. Tapi kalau secara cash ya hanya diakui sebesar 1 juta. Nah, cash basis di dalam akuntansi syariah dipakai untuk mengakui pendapatan. Jadi ya oleh piro, ya duitnya oleh piro. Pendapatannya mau, misalkan uangnya udah 10 juta, tapi yang dibayar cuma 5 juta sih, ya harus diakui 5 juta toh. Kalau di konven ya diakui semua, karena menggunakan accrual kalau di konven untuk semua aspek. Sedangkan di syariah, accrual itu hanya dipakai untuk mengakui beban atau biaya. Bagi hasil antara mudharib dan sahibul mal dilakukan atas profit loss sharing atau revenue sharing. Artinya kalau dapat untung ya dibagi bersama, kalau dapat rugi ya dibagi bersama. Sedangkan pendapatan bank yang berasal dari investasi dana sendiri atau dari dana yang bukan berasal dari rekening investasi sepenuhnya menjadi pendapatan bank. Karena bank itu di luar dari uang yang diinvestkan oleh nasabah juga punya uang yang lain, yaitu uangnya bank itu sendiri. Nah,
uangnya bank itu sendiri juga bisa diinvestasikan di dalam akad-akad tadi. Selama uang itu bukan gabungan dari uangnya nasabah, maka kalau memperoleh hasil ya 100% ya masuknya ke bank syariah. Tapi kalau itu uang join dengan nasabah ya nisbah lagi. Selain itu, pendapatan jasa bank sepenuhnya menjadi pendapatan bank yang tidak dibagi hasilkan. Ya karena apa? Ya karena tadi dia menggunakan uangnya sendiri. Yang dibagi hasilkan jika uang yang digunakan itu dari nasabah, sehingga kalau dapat hasil ya dibagi bersama. Oke, mungkin untuk pengantar awalnya begini aja dulu deh, ya, terkait dengan aktivitas yang ada di bank syariah. Next week nanti kita akan membahas lebih jauh lagi terkait dengan beberapa akad tadi, ya, mungkin juga dengan pencatatan jurnal-jurnalnya, ya, sehingga nanti targetnya kalau misalkan ada sebuah case, maka case itu harus bisa diidentifikasi. Dia sebenarnya adalah akad apa, sehingga nanti bisa dicatat. Kalau begitu jurnalnya bagaimana, gitu ya. Insya Allah next week kita bahas itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, monggo silakan. Mahasiswanya cuma 3. Ini kalau di kelas rasanya ngantuk ya. Kalau di online ya rasanya koyo turu-turu. Apalagi malam yang sahdu ya begini. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya, Mas Gilan, Mbak Verlina, Mbak Joven. Panjenengan bertiga kalau saya lihat tadi untuk tugas sudah masuk, ya. Kurang satu aja ya tadi ya, kurang satu aja yang belum masuk punyanya Mbak Arisatul Nifa. Oke, mungkin begitu. Kalau memang nggak ada yang ditanyakan, ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Jangan lupa untuk absen, mumpung masih ada waktu. Tadi saya setting sampai jam 8 untuk absennya. Jangan lupa. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Kita bahas masih di produk bank syariah ya, tapi kita lebih detail lagi untuk mencoba masuk di masing-masing akad nanti. Oke, mungkin begitu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Rekodnya nanti insya Allah saya upload di YouTube besok, ya. Sehingga nanti kalau sudah masuk ke YouTube saya kirimkan link seperti biasanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.